Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia dan hebat, Alhamdulillah. Seharusnya ini mungkin malam minggu ya. Harusnya kita ngumpul bareng keluarga atau ada jalan-jalan. Ya, tapi alhamdulillah saya sangat salut dengan semangat Bapak Ibu yang tentu ingin meraih cita-cita gitu ya, ingin meraih apa yang diharapkan. Baik, untuk kemarin saya baru 14, berarti hari ini harus minimal 34 ya. Minimal 34 kita bahas. Dan teknisnya mungkin nanti eh, baiknya gimana, ada yang apa, membantu membacakan gitu ya. Jadi tidak hanya saya saja yang eh, apa namanya berbicara, takutnya udah saya ngomong panjang lebar, ada yang di off cam ngantuk gitu kan, sayang gitu ya. uh, Baik, saya coba izin share screen, mudah-mudahan sinyalnya juga bersahabat. Ini kebetulan kalau malam minggu ini cukup agak repot ya. Barangkali sudah muncul Bapak Ibu. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih. Kita langsung saja ya. Tadi kata Pak Andri 90 menit. Kita coba kebut. Ini juga mungkin sudah di-share dari Pak Andri ke Bapak Ibu. Dan kita coba membahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, mungkin ada yang akan membacakan dulu. Ibu Sri mungkin ya. Coba Ibu Terima Sri. kasih, Pak, atas kesempatannya. Baik, untuk kali ini saya akan membacakan soal nomor 1. Sebagai seorang guru yang mencintai tanah air, Bapak Satrio mendapatkan tugas pemerintah untuk mengajar di sebuah daerah terpencil yang masih sangat, nggak kelihatan, kemiskinan. Terpapar kemiskinan. Namun saat itu, Bapak Satrio juga mendapat kesempatan langka menghadiri konferensi internasional yang akan membahas perkembangan teknologi pendidikan di luar negeri. Hal ini merupakan peluang besar bagi pengembangan profesionalnya. Bapak Satrio terjebak dalam situasi darurat antara tugas negara dan kepentingan pribadi. Dalam situasi yang diberikan, sikap nasionalisme yang sesuai dengan indikator dapat tercermin jika Bapak Satrio A. Memilih untuk menghadiri konferensi internasional tanpa mempertimbangkan tugas negara. B. Mengabaikan kesempatan menghadiri konferensi demi melaksanakan tugas negara. C. Memutuskan untuk tetap tinggal di daerah terpencil tanpa melihat peluang profesionalnya. D. Mempertimbangkan dengan bijaksana baik tugas negara maupun kepentingan pribadi. Yang E. Mengesampingkan tugas negara dan hanya fokus pada kepentingan pribadi. Kalau jawaban saya adalah yang B, Pak, mengabaikan kesempatan menghadiri konferensi demi melaksanakan tugas negara. Karena apa? Yang saya lebih fokusnya ke sikap nasionalismenya. Kalau dia Bapak Satrio menghadiri itu adalah kepentingan pribadi. Sedangkan di sini sebagai titik kuncinya adalah sikap nasionalisme. Seperti itu, Pak. Ya, terima Mohon kasih. pencerahannya. Ibu Sri, terima kasih. Bahkan sudah Yeah. memberikan opsi jawaban dengan analisanya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Saya persilahkan
dalam hitungan 10. Mangga ada D. Bu Nining, mangga. D. Yang D. C. D. D. Oh, D. Mempertimbangkan dengan bijaksana baik tugas negara maupun kepentingan pribadi, begitu ya. Alasannya mungkin, Bu? Ya, jadi memang dalam situasi yang diberikan tadi, sikap nasionalisme yang sesuai dengan indikator dapat tercermin jika Bapak Satrio ini di sini kita harus bisa apa ya, seperti soal yang kemarin, anak kita sakit, jam apa bekerja kita belum habis, sehingga pilihan yang tepat menurut saya ya mempertimbangkan dengan bijaksana, ya, baik tugas negara maupun kepentingan pribadi. Artinya kita tidak bisa juga meninggalkan kepentingan pribadi, apalagi kalau misalkan itu merupakan sebuah peluang yang besar, gitu ya. Tapi ya kita harus berupaya untuk mencoba cari solusi yang bijaksana. Nah, Bapak Satrio sebagai seorang guru yang mencintai tanah air tentu memiliki tanggung jawab terhadap tugas negara untuk mengajar di daerah terpencil yang masih tadi terpapar kemiskinan, gitu ya. Tapi kesempatan langka juga kalau misalkan untuk menghadiri konferensi internasional. Ini juga peluang yang penting menurut saya, apalagi bagi seorang guru, begitu ya, yang apa namanya itu merupakan sebuah hal yang jarang terjadi untuk mengembangkan profesionalismenya. Nah, dalam situasi tersebut tentu sikap nasionalisme yang tepat adalah dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut secara bijaksana, sehingga pertimbangan itu membawa manfaat jangka panjang bagi peserta didik dan juga bagi kemajuan pendidikan secara keseluruhan, gitu ya. Jadi Bapak Satrio ini dapat mencari apa ya, solusi mungkin ya, solusi yang memungkinkan untuk menjalankan tugas negara sekaligus memanfaatkan peluang profesional itu. Seperti contohnya bisa saja dengan meminta izin atau mencari alternatif kemungkinan. Contohnya ya cari impaler mungkin, gitu ya. Jadi tugas terlaksana, kemudian apa namanya, peluang kita juga ada mungkin ya. Nah, itu kalau dari sisi nasionalisme, sehingga jawaban yang sesuai menurut saya mempertimbangkan dengan bijaksana baik tugas negara maupun kepentingan pribadi. Baik. Maaf Pak, Ya. boleh sedikit Pak ya? Mangga. Kalau ini yang ada di dalam soal kan yang ditanyakan itu kan sikap Pak. Kalau sikap itu bukannya harus memutuskan ya Pak, memilih misalnya, memilih untuk menghadiri atau mengabaikan atau memutuskan atau mengesampingkan. Kalau mempertimbangkan dengan bijaksana itu bukannya masih mengambang ya Pak, belum ada keputusan gitu ya Pak. Ya, berarti maksud gitu saya ya, Pak? jadi mencari solusi cepat, begitu ya. Contohnya tadi yang saya contohkan, meminta izin ya ke atasan, kemudian mencarikan invaler, gitu ya. Artinya tugas secara tugasnya dia tidak meninggalkan, tapi peluangnya juga bisa terambil karena ini ada kata kunci nasionalisme itu artinya apa, keseluruhan ya, kemajuan pendidikan secara nasional. Mungkin kalau kita kompetensinya meningkat, ya mudah-mudahan kita memberikan warna atau memberikan apa namanya, ikut andil di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kalau pemahaman saya begitu, Bu.
Yang Iya, saya Pak. lihat Ya. bukan sikapnya saja, tapi sikap nasionalismenya. Ya. Artinya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu yang nomor 1. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjut. Sudah, Pak. Ya, ke nomor 2. Kita coba. Nomor 2, barangkali ada yang mau membacakan. Silakan, Bu Nining, mangga. Karena tadi sudah nyambung, jadi berada di atas dengan Bu Sri, jadi terlihat oleh saya begitu. Terbaca ya, Bu? Sebagai seorang guru yang Oh, audionya tidak Enggak keluar. terdengar, Pak Ibu. Audionya mungkin terkendala. Bu. Ada yang audionya bagus? Bu Rizky, barangkali besar audio. Oh, kecil juga kalau di saya. Ini ada yang bapak-bapak barangkali mau, Pak Zalimuddin, atau saya bacakan saja lah ya. Izin, karena mungkin ini juga dikejar-kejar waktu kita. Yang nomor 2, sebagai seorang guru yang mencintai tanah air, Ibu Wulan mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan yang rawan konflik. Di daerah tersebut terjadi perbedaan budaya, agama, dan suku yang sering memunculkan gesekan dan ketegangan antara masyarakat. Selain itu, sering terjadi ancaman keamanan yang mengganggu proses pendidikan. Ibu Wulan terjebak dalam situasi yang menuntutnya mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan pribadi dan golongan dalam mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam situasi yang diberikan, sikap nasionalisme yang sesuai dengan indikator dapat tercermin jika Ibu Wulan A. mementingkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. B. menutup diri dan mengabaikan perbedaan budaya, agama, dan suku di daerah tersebut. C. menghindari tugas mengajar di daerah yang rawan konflik. D. mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. E. mengabaikan ancaman keamanan yang mengganggu proses pendidikan. Nah, di sini saya kira Bapak Ibu bisa melihat ya, yang paling cocok jawabannya adalah yang B ya, yang delta. Ini kadang-kadang kita menyebut B dan D itu bedanya dikit ya. Pak Abdul Kahar bilangnya D ya. Iya, Pak. Jadi ini sudah jelas karena dengan logika dari pertanyaan dan option jawaban pun kita bisa melihat ini pilihan yang tepatnya adalah mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Jadi sebagai seorang guru yang mencintai tanah air, tentu Ibu Wulan memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengutamakan kepentingan umum. Iya. Daripada pribadi. Di daerah perbatasan yang rawan konflik sekalipun, mungkin Ibu Wulan diharapkan mampu menjalankan tugasnya. Ya. Ini kadang-kadang dalam kenyataannya ya tergantung kondisi juga ya. Karena ini soal harus dijawab dengan tepat ya itulah. Baik, untuk soal selanjutnya Bapak Ibu nomor 3.
Ya, di SMPX terdapat fenomena perubahan sosial budaya yang signifikan di kalangan siswa. Banyak siswa yang semakin tertarik dengan budaya populer dari luar negara, sehingga mengabaikan dan mengurangi minat terhadap budaya lokal. Hal ini berdampak negatif pada pemahaman dan apresiasi siswa terhadap warisan budaya sendiri. Nah, ini hubungannya dengan penelitian tindakan kelas. Bagaimana rancangan pemecahan permasalahan pembelajaran yang tepat untuk PTK yang akan dilakukan oleh seorang guru? Di meja. Misalnya, A. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk mengubah minat siswa terhadap budaya lokal. B. Menerapkan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan budaya populer dari luar negara. C. Menggandeng lembaga kebudayaan lokal untuk menyajikan kegiatan budaya kepada siswa. D. Melakukan penelitian terhadap budaya lokal untuk memperkaya materi pembelajaran. Dan E. Melakukan evaluasi terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi di kalangan siswa. Nah, ini kalau dilihat dari soalnya, kata kuncinya di sini adalah kita harus merancang pemecahan permasalahan pembelajaran yang tepat yang dilakukan oleh seorang guru, oleh kita dalam membuat penelitian tindakan kelas. Nah, kira-kira mungkin ada yang akan berargumen atau memilih option dengan argumentasinya, silakan. Menurut Pak Abdul barangkali. Kalau saya Pak melakukan penelitian terhadap budaya lokal untuk memperkaya materi pembelajaran, kita lihat dari soal di sini kan yang ditanyakan hanya di sini Pak, warisan apa? Apresiasi siswa terhadap warisan budaya sendiri. Jadi saya ambil kata kuncinya dari sini Pak. Ya. Sehingga saya jawab melakukan penelitian terhadap budaya lokal untuk mempertahankan materi pembelajaran. Memperkaya materi pembelajaran. Iya Pak. Artinya kita berupaya dalam menghadapi perubahan sosial budaya di kalangan siswa tersebut, berupaya melakukan penelitian terhadap budaya lokal. Ya, dengan harapan guru dapat memperkaya materi pembelajaran dengan informasi dan konten-konten yang relevan. Ya. Iya Pak. Yang relevan dengan budaya lokal. Tentu saja ini nanti meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap warisan budaya sendiri. Good. Terima kasih Pak Abdul. Ada yang berbeda barangkali? Mungkin sama ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini, mohon maaf, saya ini dulu. Nah, soal nomor 4. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam pendidikan merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki seorang guru yang mencintai tanah air. Guru memiliki peran penting dalam membentuk generasi penerus yang memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap prestasi dan potensi bangsa. Bagaimana sikap guru dalam menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini kita lihat option yang A, mengabaikan keunggulan bangsa Indonesia dan lebih fokus pada prestasi individu peserta didik. Yang B, menghindari materi pelajaran yang berhubungan dengan prestasi dan potensi bangsa Indonesia. Yang C, mendorong peserta didik untuk membandingkan prestasi mereka dengan prestasi didik dari negara lain. Yang D, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam setiap aspek pendidikan dan pengajaran.
Yang E mengabaikan peran guru dalam Yang D, Pak. cinta tanah air. D, Gimana, Pak menjunjung Abdul? tinggi. Menjunjung tinggi. Wah, D, ini Pak. Menjunjung ada tinggi. yang berbeda dengan Pak Abdul. Atau sama semua D ya? Delta. Delta, D, Pak. Delta. Oke. Penjelasannya bagaimana barangkali? Ada yang Pak Abdul bisa menjelaskan? Logikanya ya. Karena mungkin ini bisa juga kalau kita materinya sudah paham, ya tinggal berpikir logikanya. Ada? Jadi kata kuncinya seorang guru yang mencintai tanah air gitu ya. Jadi penting bagi guru untuk memiliki sikap yang memperhatikan keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, mengguru, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru harus menghargai dan mengintegrasikan materi yang menggambarkan prestasi dan potensi bangsa sendiri atau bangsa Indonesia dalam pembelajaran. Hal ini tentu membantu membentuk sikap cinta tanah air dan kebangsaan serta kebanggaan peserta didik terhadap bangsa dan negara. Mungkin itu ya. Sepakat ya? Iya, Pak. Baik, nomor 5. Mengembangkan. Pak Abdul barangkali mau membacakan, silakan. Iya, Pak. Jawab. Iya, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa merupakan bagian penting dari sikap patriotisme. Seorang guru mencintai tanah air harus mampu menanamkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan dedikasi kepada peserta didik. Bagaimana guru dapat mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik? A. Menekankan kepentingan individu peserta didik di atas kepentingan negara dan bangsa. B. Menghindari pembahasan mengenai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. C. Mendorong peserta didik untuk hanya fokus pada kepentingan pribadi dan keluarga. D. Membangun kesadaran akan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan dedikasi kepada negara dan bangsa dalam pembelajaran. E. Mengabaikan peran guru dalam membentuk sikap rela berkorban peserta didik. Nah, D, kira-kira Pak. Pak Abdul. D, Pak. Yang D, Bu Sri D. Membangun kesadaran yang itu ya, Bu? Nggih, Pak. Nah. Karena memang ada nilai-nilai keberanian di dalam soalnya itu. Nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan dedikasi. Dan kebetulan itu di option D yang ada. Ya. Sepakat. Sepakat ya. Jadi logikanya sepakat, kita Pak. bisa melihat ya, dari soal pun kadang-kadang seolah-olah kita digiring, ya. Tapi ya hati-hati juga dalam menentukan jawaban ini, karena kadang-kadang ada yang ya perbedaannya tipis gitu ya. Jadi memang di soal itu ada muncul nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dedikasi, hubungannya dengan pelayanan, ya, pelayanan pendidikan kepada negara dan bangsa, dan tentu melalui pembelajaran dan contoh nyata atau kontekstual, guru dapat menginspirasi dan mengajak peserta didik untuk berkontribusi dan berkorban demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ada yang lain? Silakan yang akan membantu membacakan. Yang ya tentu audionya cukup bisa terdengar. Ini ada Ibu Ajmi, Ibu Lestari, Pak Zalimuddin, Ibu Lindayana. Barangkali ada yang bisa membantu. Ini kalau saya mendengar logat Pak Abdul Karim ini dari timur, Pak. Dari timur, Pak. Lukumba. Oh, dari
Sulawesi. Sulawesi ya. Iya, Sulawesi, Pak. Gila. Iya. Salam kenal ya, dengan Iya. orang Sunda. Ya baik, saya bacakan saja supaya Bapak Ibu juga tidak capek. Yang nomor 6 ini soalnya menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, merupakan sikap penting dalam menghargai perbedaan. Ini kata kuncinya, menghargai perbedaan. Ya. Kemudian seorang guru yang mencintai tanah air harus mampu menciptakan lingkungan inklusif dan adil bagi peserta didik. Bagaimana guru dapat menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Option A, membedakan peserta didik berdasarkan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Option B, mengabaikan hak dan kebutuhan peserta didik yang berbeda. Option C, menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik berdasarkan karakteristik pribadi mereka. Option D, menciptakan lingkungan inklusif yang memperhatikan hak dan kebutuhan setiap peserta didik tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Dan E, mengabaikan peran guru dalam menciptakan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Ini juga lagi-lagi sama ya. Seolah-olah digiring ya. Sehingga jawabannya yang Delta. Delta. Yang Menciptakan D, lingkungan. Ya. Lingkungan inklusif ya. Ini kaitannya tentu dengan kalau sekarang ini lagi tren di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi menciptakan bagaimana anak itu bisa belajar dengan enak sesuai dengan daya tarik dia. Karena anak itu kan ada yang suka gambar, ada yang suka nonton, ada yang suka nulis. Nah ini jadi kita harus memastikan bahwa semua peserta didik diperlakukan secara adil, setara, tanpa membedakan hal-hal yang tadi, suku, keturunan, agama. Ya. Hal ini bisa dicapai dengan memperhatikan hak dan kebutuhan peserta didik secara individu, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung kerjasama, toleransi, dan saling menghormati. Mungkin itu ya. Iya, Pak. Penjelasannya kalau kita mau menjelaskan. Baik, ke nomor 7. Yang soal nomor 7, mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama merupakan sikap yang penting dalam mengutamakan kepentingan bersama. Seorang guru yang mencintai tanah air harus mampu membuat keputusan yang menghormati nilai-nilai moral dan mengutamakan kepentingan bersama. Bagaimana guru dapat mengkarakteristikan keputusan tersebut dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Ini senantiasa disebutkan ya, tugas guru itu mendidik, mengajar, membimbing ya. Jadi sini kata kuncinya kira-kira apa? Yang pertama, menjunjung tinggi harkat. Menjunjung tinggi, ya. Iya. Harkat dan martabat manusia, kemudian nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah di sini bagaimana guru dapat mengkarakteristikan A, mengambil keputusan yang hanya menentukan diri sendiri, B, mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam pengambilan keputusan, C, mempertimbangkan nilai moral dan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan, D, mengabaikan tanggung jawab moral dalam mengambil keputusan, E, memprioritaskan persatuan dan kesatuan dalam pengambilan keputusan tanpa memperhatikan harkat dan manusia. C. Ya, jawabannya ya C. C ya. C. Ya C, Pak. Yang C
C. Mempertimbangkan Nilai moral moral dan kepentingan bersama. sama dalam pengambilan keputusan. Jadi seorang guru yang mencintai tanah air penting bagi guru untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam mendidik, ya, dalam tugas menjalankan tugas sebagai seorang guru. Jadi membuat keputusan yang dipertanggungjawabkan secara moral juga kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau di agama kami jadi guru itu ibadah, gitu ya. Sama mungkin ya, yang lain juga sama. Di Islam menyatakan itu sebagai ibadah. Sehingga tanggung jawab moral kepada mereka itu juga cukup besar. Dalam mempertimbangkan nilai moral dan kepentingan bersama, ini harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. Soal selanjutnya, nomor 8. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik peserta didik. Sebagai pendidik yang mencintai tanah air, guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan peserta didik tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara bertanggung jawab. Bagaimana guru dapat mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam tugasnya sebagai guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik? Opsi A, mengabaikan pengajaran mengenai kekayaan alam Indonesia dalam pembelajaran. B, membiarkan peserta didik memanfaatkan kekayaan alam tanpa memperhatikan dampak negatifnya. D, menekankan pentingnya C. menjaga kekayaan alam C, Pak. Indonesia. Menekan pentingnya. C. C, Pak. C. C. C, Pak. Sama ya? Sama ya? Sama. Ya, Pak, C. Ya. Jadi ini ya sudah seolah-olah diarahkan sama seperti yang di atas. Mengapresiasi. Nomor 9. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain merupakan sikap penting dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Sebagai pendidik yang mencintai tanah air, guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan peserta didik tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia dan budaya lainnya. Nah, bagaimana guru mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang A, mengabaikan pengenalan budaya bangsa lain dalam pembelajaran. B, menekankan superioritas budaya bangsa Indonesia tanpa mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. C, mengenalkan budaya bangsa lain dengan menggali informasi, menampilkan keunikan dan membandingkannya dengan budaya bangsa Indonesia. D, menolak segala pengaruh budaya bangsa lain dalam upaya perkuat jati diri bangsa Indonesia. E, meninggalkan tanggung jawab mengenalkan keberagaman budaya bangsa lain kepada peserta didik. Ini juga sama barangkali Bapak Ibu, opsi jawabannya. Iya, Pak. C, Pak. Diarahkan untuk yang C. C. C, Pak. Yang C, ada yang C, ada yang D. C, Pak. C. C, Pak. Yang C, alasannya? Bu Lindayana barangkali? Karena opsi A, B, D, E itu cenderung negatif. Jadi pasti jawabannya yang C. Iya, jadi diarahkan ya. Ya, pada prinsipnya memang kita bisa mengenalkan budaya lain pada peserta didik dengan menggali informasi yang menampilkan keunikan, tapi tentu dengan membandingkan dengan budaya kita sendiri dan membangun membangun kebanggaan gitu ya terhadap budaya sendiri. Jadi di sini mengenalkan, tapi juga kita dengan membandingkan bisa membangun kebanggaan peserta didik kepada budaya kita. Bakat yang C ya. Iya, Pak. Lanjut nomor 10. Ibu Linda, audionya kayaknya bagus, bisa membacakan, Bu Linda membantu. Iya, Pak. Nomor 10, menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan merupakan salah satu aspek penting dari sikap berwibawa. Seorang guru yang mencintai profesinya harus memiliki keberanian untuk menghadapi situasi atau kejadian yang
tidak adil, dan tidak benar dalam proses mendidik. Bagaimana seorang guru dapat menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik? Opsinya yang A, menghindari konflik atau situasi yang tidak adil dalam lingkungan pendidikan. B, menyembunyikan atau mengabaikan ketidakadilan yang terjadi dalam proses pendidikan. C, menghadapi dan melawan ketidakadilan dengan memperjuangkan keberanian dan keadilan dalam proses mendidik. D, menerima ketidakadilan sebagai bagian dari proses pendidikan tanpa melakukan tindakan apapun. E, menyerahkan tanggung jawab untuk membela kebenaran dan keadilan kepada pihak lain. Untuk jawabannya, kalau menurut saya, Bu ya. yang E. Menurut saya Menyerah- yang E, Iya. Pak. Menyerahkan tanggung Menyerahkan jawab tanggung jawab dan untuk membela kebenaran dan Iya. keadilan Kepada kepada pihak lain. Jadi kita tidak bertanggung jawab melepaskan gitu tanggung jawab. Ya, ada yang Kalau jawabannya saya- berbeda? Saya C, Pak. C, menghadapi dan melawan ketidakadilan dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam proses mendidik. Ingat kata kuncinya kita sebagai seorang guru dalam proses mendidik ya. Bapak Iya. Ibu. Oh, iya. Jadi mungkin di sini menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan ini dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan. Ya. Contohnya mungkin di sekolah-sekolah suka terjadi sekarang ini yang agak ramai itu bullying ya. Iya, boleh. Nah, ini mungkin bentuk sebuah ketidakadilan di lingkungan pendidikan. Sehingga guru harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta membela hak-hak peserta didik. Hal ini dapat dilakukan ya contohnya memberikan dukungan atau perlindungan kepada peserta didik yang menerima ketidakadilan. Memperjuangkan persamaan hak dan mengedukasi tentang pentingnya kebenaran dan keadilan. Jadi guru berwibawa akan menjadi teladan bagi peserta didik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Mungkin ke sana arahnya ya. Bukan berarti ke hal-hal yang lain. Kita dalam koridor mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi tadi Ibu Sri ya, kita harus menghadapi dan melawan ketidakadilan dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam proses mendidik. Itu barangkali nomor 10. Sekarang kita lanjut nomor 11. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan merupakan salah satu aspek penting dari sikap berwibawa. Seorang guru yang mencintai profesinya harus menjadi teladan dan menghormati dan mematuhi hukum serta aturan yang berlaku dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan ya, Bapak Ibu. Bagaimana seorang guru dapat mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi peserta didik? Option A, melanggar hukum dan aturan dalam situasi tertentu jika dianggap lebih menguntungkan. Option B, menerapkan hukum dan aturan secara selektif tergantung pada peserta didik yang bersangkutan. Kemudian option C, mengabaikan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang tidak dianggap penting dalam proses pendidikan. Option D, menjadi teladan dengan menghormati dan mematuhi hukum serta aturan yang berlaku dalam semua aspek pendidikan. Option E, mendelegasikan tanggung jawab untuk menghormati hukum dan aturan kepada pihak lain. Nah, ini barangkali secara logika kita bisa melihat option jawabannya adalah D, Pak. ya. D, Pak. Delta. Ada yang C, ada Yang yang D, D. D, Pak. D, Menjadi Pak. teladan. Delta. Menjadi teladan dengan menghormati dan mematuhi yang hukum.
Jadi menjadi teladan dengan menghormati dan mematuhi hukum serta aturan yang berlaku. Di sini ya artinya guru akan memberikan contoh yang baik dan memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku peserta didik, akan berpengaruh. Karena kita ini guru disebutnya apa istilahnya digugu dan ditiru ya. Kemudian nomor 12. Nomor 12 mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya merupakan sikap tegas yang penting dalam proses pendidikan. Seorang guru yang mencintai profesinya harus memiliki keberanian untuk memberikan penilaian yang tepat dan jelas terhadap hasil kerja peserta didik. Bagaimana seorang guru dapat mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik? A. Memberikan penilaian yang bersifat subjektif tanpa didasarkan pada kriteria yang jelas. B. Menghindari memberikan penilaian yang tegas agar tidak mengecewakan peserta didik. C. Memberikan penilaian yang benar dan jelas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. D. Mengabaikan penilaian yang hanya fokus pada proses pembelajaran. E. Menyerahkan penilaian kepada pihak lain tanpa mengambil tanggung jawab sendiri. Jadi di sini C. Yang C. C, Pak. Yang C. C. Memberikan penilaian yang benar dan jelas. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Karena kita kan dari sejak perencanaan pembelajaran kita sudah menetapkan kriteria penilaian. Kemudian di dalam rapat sekolah juga di awal tahun ajaran kita mendengarkan kriteria kelulusan, gitu ya. Kita sendiri menentukan kriteria ketuntasan minimal. Nah ini jawaban yang paling tepat adalah C. Kemudian yang nomor 13, Andi seorang guru di SMP Cendekia. Ini Cendekia entah yang mana. Takutnya di sini ada guru SMP Cendekia. Sedang menghadapi situasi sulit di kelasnya. Salah satu siswa yang bernama Ahmad sering mengganggu suasana pembelajaran dengan perilaku tidak teratur dan kurang menghormati aturan yang ditetapkan. Andi merasa perlu menunjukkan sikap tegas dan bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Nah, berikut ini adalah perilaku yang menunjukkan sikap tegas dan bijaksana seorang guru dalam situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Andi, kecuali, nah, ingat ini Bapak Ibu ya, kecuali A. Mengabaikan perilaku siswa yang mengganggu untuk menghindari konfrontasi. B. Mengadakan pembicaraan pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami penyebab perilaku yang tidak teratur. Kemudian yang C. Memberikan peneguran yang tegas namun sopan kepada siswa tersebut secara langsung. D. Melibatkan orang tua siswa dalam mengatasi perilaku yang tidak teratur. E. Mengimplementasikan sanksi yang telah ditetapkan untuk mengatasi perilaku siswa yang mengganggu. Nah, ini kira-kira sikap tegas dan bijaksana dalam situasi seperti yang dialami oleh Pak Andi. Tapi kecuali adalah yang A. Apa? Jawabannya yang A. A. Ya. Yang A, mengabaikan perilaku siswa yang mengganggu untuk menghindari konfrontasi. Ya, ini juga kadang-kadang mungkin terjadi ya di kelas kita, anak yang sering melakukan tindakan-tindakan yang melawan aturan. Jadi kita jangan sampai mengabaikan perilaku yang mengganggu tersebut. Kemudian nomor 14, situasi di kelas 8A sedang ramai dan berisik. Beberapa siswa terlihat tidak mengikuti tata tertib yang ditetapkan di sekolah. Nah, Bapak Ali, seorang guru yang memiliki sikap disiplin, merasa perlu memberikan respon yang tepat terhadap perilaku siswa tersebut. Dalam situasi yang diberikan, langkah yang paling sesuai dengan sikap disiplin seorang guru adalah A. Mengabaikan perilaku siswa yang melanggar tata tertib menghindari konflik. B. Memberikan pujian kepada siswa yang tidak melanggar tata tertib sebagai bentuk penghargaan. C.
menjelaskan konsekuensi yang akan diterima oleh siswa yang melanggar tata tertib sesuai peraturan sekolah. D. Mengizinkan siswa yang melanggar tata tertib tetap berada di kelas tanpa konsekuensi apapun. E. Menghadapkan siswa yang melanggar tata tertib kepada teman-teman sekelas agar merasa malu. B. Nah, ini agak ini ya. Perasaan jawabannya C. banyak yang benernya gitu. B. C. C. Kata Pak Abdul Kahar apa? B saya, Pak. B. Berapa? Iya, Pak. Kemudian tadi ada lagi yang jawaban yang berbeda? C. C, Pak. C, C. Pak. Ibu Sri C. C. Menjelaskan C. konsekuensi yang akan diterima oleh siswa. Ibu Linda juga sama ya? C, Iya, ya? C, Pak. Ya. Jadi di sini kita harus bisa melihat ya respon kita sebagai guru dalam situasi yang tadi. Ya tentu kita tidak bisa mengabaikan. Kita juga kalau hanya memberikan pujian kepada siswa yang tidak melanggar, artinya yang melanggar tidak ditindak mungkin ya. Oh iya. Kemudian mengizinkan siswa yang melanggar apalagi menghadapi Oh iya. ya. Jadi pemahamannya kita harus memberikan pengetahuan kepada mereka jika melanggar tata tertib sesuai peraturan sekolah. Oh iya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka mungkin ada kesepakatan ya, kesepakatan kelas di dalam menentukan aturan kelas juga bisa. Jadi jawaban yang paling tepat mungkin ya yang C. Ya. Iya. Baik, kita lanjut nomor 15. Saat ini Guru Anita sedang memberikan pelajaran di kelas. Dia memiliki sikap penuh panggilan jiwa dalam mendidik dan mengajar peserta didiknya. Anita dengan tenang hati dan nyaman melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, memberikan perhatian penuh pada kebutuhan dan potensi mereka. Nah, dalam konteks yang diberikan, perilaku yang menunjukkan sikap penuh panggilan jiwa dalam mendidik adalah A. Mengabaikan kebutuhan dan potensi peserta didik dalam proses pembelajaran. B. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. C. Menghindari memberikan umpan balik atau pujian kepada peserta didik. D. Mengabaikan kehadiran peserta didik dalam kelas. E. Mengambil jarak emosional dengan peserta didik. Ini juga B, Pak. B. Saya jawabannya yang Melibatkan peserta didik. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini kaitannya tentu memberikan perhatian ya. Jadi membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, yang inspiratif dan mendukung perkembangan mereka, ya perkembangan peserta didik supaya mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan di dalam proses pembelajaran. Ya, jadi jawabannya yang B, yang melibatkan peserta didik secara aktif. 16. Guru Budi dengan sikap samakta yang kuat selalu siap sedia dalam setiap proses pendidikan. Ia datang ke sekolah lebih awal, mempersiapkan materi dan fasilitas yang diperlukan, serta menjaga keteraturan dan kedisiplinan di kelasnya. Peserta didik merasa terinspirasi oleh sikap kesiapsiagaan dan dedikasi Pak Budi. Nah, dalam konteks yang diberikan, perilaku yang menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam mendidik, sikap kesiapsiagaan dalam mendidik. A. Datang ke sekolah terlambat dan tidak mempersiapkan materi pembelajaran. B. Mengabaikan keteraturan dan kedisiplinan kelas. C. Mempersiapkan materi dan fasilitas yang diperlukan sebelum pelajaran. D. Tidak memperhatikan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. E. Mengakhiri pelajaran lebih awal tanpa alasan yang jelas. C, Pak. Ini sudah jelas ya. C. Yang lain jawabannya negatif ya. Ya, yang C. Yang lain negatif. Jadi sikap kesiapsiagaannya adalah dengan mempersiapkan materi dan fasilitas. Ini jawaban A, B, D, E itu negatif semua.
Jadi sudah jelas. Nomor Mohon maaf sedikit, Pak. siap. Boleh Mangga. bertanya, Pak? Boleh. Sikap samapta. Samapta itu singkatan apa ya, Pak? Apa kesiapsiagaan itu atau ada mungkin kepanjangan lainnya? Oh, jadi kalau samapta itu bukan singkatan ya. Jadi yang dimaksud dengan samapta itu artinya siap siaga. Oh, gitu. Itu hubungannya dengan kalau di militer itu, kalau dulu saya pas prajabatan ada itu kesemaptaan gitu. Karena yang apa? Ya. Yang melatihnya juga militer. Jadi kesiapsiagaan. Kesemaptaan itu kesiapsiagaan. Jadi berdasarkan ini jadi suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik yang secara fisik, mental ataupun sosial dalam menghadapi situasi kerja gitu. Ya, Pak. Ya, oke, kita lanjut nomor 17 ya. Guru Linda memiliki sikap kesepenuhhatian yang konsisten dalam proses pendidikan. Dia selalu memberikan perhatian yang tulus kepada setiap peserta didiknya. Ketika salah seorang siswa yang bernama Rina mengalami kesulitan belajar, Guru Linda dengan sabar dan penuh perhatian membimbing Rina untuk memahami materi tersebut. Ya. Ini ibunya Ibu Linda, bukan Ibu Linda Yana Evi ya. Nah, dalam konteks yang diberikan, perilaku yang menunjukkan sikap kesepenuhhatian dalam mendidik adalah A. Mengabaikan kesulitan belajar terdidik dan tidak memberikan bantuan, menuntut peserta didik untuk mengatasi masalah secara mandiri tanpa bantuan, C. Memberikan perhatian tulus dan penting terdidik yang mengalami kesulitan belajar, D. Melupakan terdidik yang kurang aktif, E. Menyepelekan peran dan tanggung jawab peserta sebagai pendidik. Ini juga sama ya. Memberikan perhatian tulus dan bimbingan. Ya, ini Ibu Linda yang tahu jawabannya. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Linda, kita melihat opsinya saja, yang lain udah negatif gitu ya. Nah, ini yang positifnya cuma satu. Ya mungkin ini kategorinya yang soal C1 lah gitu ya. Kemudian nomor 18. Nomor 18, Guru Rani, Ibu Rani, menunjukkan sikap sepenuh hati dalam setiap aspek pendidikan. Ketika tugas-tugas penilaian harus diselesaikan, Bu Rani tidak hanya memberikan perhatian penuh pada hasil akhir, tapi juga merancang sebagai usaha untuk membantu peserta didik menuntaskan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, dalam konteks yang diberikan, perilaku yang menunjukkan sikap kesepenuhhatian dalam mendidik adalah A. Menyelesaikan tugas penilaian tanpa memberikan bimbingan, B. Menunda-nunda dalam memberikan tanggapan dan umpan balik kepada peserta didik, C. Menciptakan berbagai strategi dan dukungan untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas dengan baik, D. Mengabaikan pekerjaan peserta didik yang kurang sempurna, E. Memberikan tanggapan negatif tanpa memberikan alternatif solusi. Ini juga sama lah ya. Iya, sama Pak. Sama, jadi bentuk soalnya itu yang lain mengandung unsur negatif, hanya satu yang mengandung unsur positif. Ya intinya tentu kita sebagai guru harus menciptakan inovasi atau strategi yang dalam mendukung atau membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian nomor 19, nah sekarang mah namanya Aulia. Ibu Aulia dengan sikap kemurah hatian yang luar biasa selalu memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didiknya. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa salah satu siswanya mengalami kesulitan keuangan. Tanpa ragu, Bu Aulia memfasilitasi bantuan dan dukungan kepada siswa tersebut, termasuk memberikan akses ke sumber daya dan bahan belajar yang diperlukan.
Dalam konteks yang diberikan, perilaku yang menunjukkan sikap kemurah hatian dalam mendidik adalah A. Mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. B. Menuntut peserta didik untuk memecahkan Ya, masalah sama. keuangan sendiri. Sama, C. Pak. Memperhatikan. Ini juga sama ya. Iya, sama, Pak. Memperhatikan. Bapak Ibu juga sudah memegang soal, jadi sudah membaca gitu ya. Jadi bisa dilihat option jawaban ini ya sangat mudah kita menentukan jawabannya. Ya intinya bahwa kita sebagai guru tentu harus memperhatikan dan mengenali, memahami karakter siswa kita. Nomor 20, Guru Dani, Pak Dani, sedang mengajar di kelas ketika tiba-tiba salah seorang siswanya yang bernama Maya terlihat murung dan kurang fokus. Pak Dani dengan sikap kemurahhatian dan kepekaan yang tinggi segera menyadari situasi tersebut. Dia mendekati Maya dengan penuh perhatian dan bertanya apa yang sedang terjadi. Maya akhirnya mengungkapkan bahwa ia menghadapi masalah pribadi yang membuatnya sedih. Pak Dani dengan sabar mendengarkan dan memberikan dukungan serta saran kepada Maya. Dan ini dalam situasi yang diberikan, perilaku yang menunjukkan sikap kemurahhatian dalam mendidik adalah A. Mengabaikan, B. Menyudutkan, C. Mendekati siswa dengan perhatian yang dan bertanya apa yang terjadi, D. Menyampaikan bahwa masalah pribadi itu bukan tanggung jawabnya, E. Meneruskan pelajaran dan pengertian siswa. Mendekati. Juga sama ya. Iya, Pak. Option jawabannya sudah jelas gitu ya, hanya C yang positif. Nomor 21, Ibu Maya sedang mengajar di kelas ketika salah seorang siswanya yang bernama Rian mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Rian terlihat bingung dan kebingungan tampak jelas di wajahnya. Ibu Maya dengan sikap kemurahhatian dan tanggung jawab pribadi segera mendekati Rian dan menawarkan bantuannya. Ibu Maya mengajukan pertanyaan yang membantu Rian memahami materi dan memberikan arahan yang jelas untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dalam situasi yang diberikan, perilaku yang menunjukkan sikap kemurahhatian dan tanggung jawab pribadi dalam mendidik adalah mengabaikan siswa yang mengalami kesulitan dalam tugas, menyerahkan tugas tersebut kepada siswa lain untuk membantu Rian. Yang C. Mendekati Rian dengan kemurahhatian dan bantuan. D. Mengabaikan kesulitan. E. Memberikan tugas tambahan. Juga sama. Sama ya. Jadi ya inilah soal C1 itu yang seperti itu bagi kita. Kemudian nomor 22. Ini Bu Rani sedang menyusun indikator capaian pembelajaran IPS berpikir tingkat tinggi. Ini C4 ke atas ya untuk peserta didik di SMP. Guru Rani ingin memastikan bahwa indikator tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, yang 4C itu ya. Yang berorientasi pada masa depan yang adaptif dan fleksibel. Selain itu, Bu Rani juga ingin mengintegrasikan berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pembelajaran IPS di SMP. Untuk itu, Guru Rani berencana menggunakan pendekatan metode pembelajaran IPS yang memfasilitasi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan abad ke-21. Guru Rani juga ingin menyiapkan media pembelajaran yang tepat untuk mendukung pembelajaran tentang lingkungan. Jadi, Bu Rani ini ingin membuat rencana pembelajaran yang kekinian, ya yang sekarang sedang tren, meningkatkan keterampilan abad ke-21 dengan menggunakan media. Dalam konteks pembelajaran IPS di SMP, guru dapat menerapkan media pembelajaran yang tepat untuk sumber belajar berdasarkan contoh kasus tentang lingkungan. Media pembelajaran yang sesuai dengan sumber belajar tersebut adalah A. Buku teks, cetak, dan ilustrasi gambar. B. Film dokumenter tentang lingkungan. C. Presentasi slide dengan penjelasan teori pembelajaran. D. Diskusi kelompok menggunakan papan tulis interaktif. E. Latihan soal pilihan ganda tentang lingkungan. Film. Kira-kira Film. yang paling menarik ini. B, Pak. Yang B, Pak. B. Ada yang B, yang film dokumenter. Ada lagi? Enggak ada, Pak. Yang B ya? B, Pak. Ya.
film dokumenter tentang Lingkungan. lingkungan dalam konteks pembelajaran tentang lingkungan tadi ya, kita di sekat oleh itu. Karena film dokumenter ini tentu dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk menyajikan Berbasis. informasi dan menggambarkan situasi. Iya. Sebab kalau dengan film biasanya kan ibu-ibu juga kalau nonton sinetron ya Bu ya, ketika si pemeran utamanya sedih ikut nangis kan gitu ya Bu Tri ya. Ketika ada yang jahat ikut marah. Kenapa? Karena semuanya terfokus ke dalam film itu, audio visual dan ininya masuk. Baik, itu Auditorinya jawabannya masuk. yang B. Ya. Kita lanjutkan nomor 23. Sebagai seorang guru di tingkat SMP, Anda sedang mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran IPS yang dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Anda ingin memastikan bahwa bahan ajar yang Anda pilih memenuhi kriteria penyajian yang sesuai. Dalam situasi ini, Anda diberikan narasi tentang karakteristik bahan ajar dan harus memilih bahan ajar yang tepat sesuai dengan kriteria penyajian. Nah, ini nanti yang akan dialami Bapak Ibu jika lulus dan ikut PPG ya. Soal ini. Dalam konteks pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran IPS yang memenuhi kriteria penyajian, bahan ajar yang paling sesuai adalah A. Buku teks tradisional dengan penjelasan teori-teori IPS. B. Buku komik yang menggambarkan berbagai peristiwa sejarah. C. Artikel jurnal yang mendalam tentang topik-topik terkait IPS. D. Sumber informasi dari situs web yang dikurasi secara akademik. E. Presentasi slide dengan contoh kasus dan pertanyaan refleksi. Nah, kira-kira ini jawaban yang paling tepat untuk bahan ajar pembelajaran IPS dalam kriteria penyajian. Dalam kriteria penyajian. Delta. Silakan, monggo ada yang D, Pak. yang D, delta. D. Iya, Pak. Apa alasannya Pak Abdul? Kira-kira apa analisanya? Apa di? Ini di level SMP ya, di tingkat SMP ya. SMP, Pak. SMP, bahan ajar IPS yang memenuhi kriteria penyajian. Untuk di tingkat SMP, Pak. Yang D. Nah, ini agak mulai ini ya. Agak mulai C4 mungkin ya analisisnya misalnya. Mulai agak berpikir ya Pak. Nah, mulai agak berpikir. Karena kalau Ini, yang tadi itu dari sikap itu memang mudah sih pas saya lihat ya, sikap. Secara logika juga bisa ditebak gitu ya. Iya betul. Cuman kalau ini nih, aduh, harus inget lagi, harus buka-buka buku gitu ya. Barangkali D, Pak. Bu Linda ya? D. D. Sumber informasi dari Dodol. Analisanya bagaimana Bu? Kira-kira? Karena kalau opsi yang D ini dibanding opsi yang lain itu kan mencari sumber informasi dari situs web yang dikurasi secara akademik itu membangun sikap, pengetahuan siswa serta keterampilan siswa dalam mencari informasi atau hal-hal yang sedang dipelajari di pembelajaran IPS itu sendiri, Pak, sesuai dengan konteks soalnya. Ya. Jadi apa namanya? Kita sambil melatih siswa untuk searching ya Bu ya. Ya, memanfaatkan teknologi. Ya, menggunakan. Iya. Tapi di sini konteksnya adalah bahan ajar untuk pembelajaran IPS yang memenuhi kriteria penyajian. Berarti Pak. Ya, berarti ya. Pak. C. E. Ada yang C, ada yang E. Pak. Jadi dalam konteks pembelajaran IPS yang membutuhkan pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir tinggi,
apa yang kalau menurut saya ya, presentasi slide dengan contoh kasus dan pertanyaan refleksi ini dapat menjadi bahan ajar yang efektif. Ya, kenapa? Karena presentasi slide dapat menjadi informasi dengan jelas. Dari mana sumber presentasinya? Yaitu dari situs web yang kita kurasi secara akademik. Jadi kalau yang D itu yang kita lakukan. Gitu ya. Sedangkan kita kan dalam konteks menyajikan, penyajian. Ya, sehingga presentasi slide ini menyajikan informasi dengan jelas. Mungkin kita bisa menambahkan gambar yang menarik. Dan juga ngambil contoh kasus ya, dalam kehidupan nyata atau dalam proses pembelajaran disebutnya kontekstual, sehingga siswa tidak melayang jauh kemana gitu ya, tapi di lingkungan dia sendiri. Kemudian pertanyaan refleksi juga dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan berkolaborasi. Maaf Pak, ya. Tapi yang ditanyakan di sini kan bahan ajar. Berarti kalau Ya. ini bahan ajarnya yang mana Pak? Dalam konteks pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran IPS yang memenuhi kriteria penyajian. Jadi kata kuncinya bahan ajar memenuhi kriteria penyajian. Ya. Oh iya. Nah ini sudah mulai C4 kan? Iya Pak. Kalau tadi C1 gitu ya. C1. Kita harus memperhatikan dua aspek itu berarti ya Pak dan Ibu. Dua aspek itu. Kita bahan ajar, artinya kita yang mencari informasi. Dengan cara apa? Ya bisa dengan mencari informasi dari situs web, kita kurasi secara akademik sesuaikan dengan pembelajaran, lalu kita tampilkan dalam bentuk apa? Nah ini. Ya. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Iya bisa Pak, bisa. Ya, kita lanjutkan nomor 24. Nah ini Anda seorang guru IPS di tingkat SMP yang ingin menguji pemahaman peserta seleksi mengenai teori belajar behavioristik dalam konteks pembelajaran IPS. Dalam situasi ini Anda memberikan narasi mengenai teori belajar behavioristik dan peserta diminta memberikan contoh teori dari Clark Leonard Hall. Nah, dalam konteks teori belajar behavioristik, contoh teori yang dikemukakan oleh Clark dan Leonard Hall adalah A. Teori pengkondisian klasik, B. Teori kognitif, C. Teori pengkondisian operan, dan D. Teori belajar sosial, E. Teori pembelajaran berbasis proyek. Ini si Clark ini dia seorang psikologi behavioristik yang mengembangkan sebuah teori. Teori ini menekankan hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang mengikuti perilaku. Stimulus dan respon. Ada yang memberikan stimulus dan respon. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mencari apa ya teori yang dikeluarkan oleh Clark and Leonard Hall. Tuh. Ini juga mulai ini ya. Karena ini tidak semua apa atau mungkin kalau yang fresh graduate masih ingat, kalau kita kan yang sudah lama gitu ya kuliahnya agak sulit juga. Jadi Clark Leonard Hall ini dia mengembangkan karena dia seorang psikologi behavioristik, ya behavior itu kebiasaan. Dia mengembangkan teori pengkondisian operan sebetulnya, operan. Teori ini menekankan hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Hal ini mengemukakan bahwa kekuatan belajar dipengaruhi oleh kecepatan dan akurasi respon serta penguatan yang diberikan. Jadi di sini pengkondisian operan, gitu ya, itu teori dari Clark Leonard Hall. Ini mungkin bisa Bapak Ibu kasih tanda ya, untuk yang nomor 24.
Kita lanjut nomor 25. Pak, mau nanya. Ya, mangga. Nomor 24 itu teori behavior itu kan stimulus response. Kalau saya pernah baca, kalau operant conditioning atau pengkondisian operant ini lebih dikemukakan oleh Skinner, di mana dia ada pengkondisian positif dan negatif serta reinforcement. Nah, ini saya agak bingung ini Pak, karena kalau dilihat di sini kan teori behavior itu ada tujuh tokohnya. Nah, kalau yang pengkondisian klasik itu kan Ivan Pavlov, kalau teori kognitif jelas bukan. Teori belajar juga bukan, pembelajaran berbasis proyek juga bukan. Nah, ini saya masih agak rancu ini Pak, yang untuk opsi yang C ini. Sedangkan Clark Hull ini kebetulan memang belum nyari tahu teori yang dikemukakan oleh Clark Hull ini gimana tuh, karena yang sudah pernah saya baca itu pengkondisian operan itu oleh Skinner. Betul. Jadi operant conditioning ini yang lebih mengemuka itu adalah oleh Skinner ya. Tapi coba Bapak Ibu juga bisa membuka teori-teori yang lain. Kalau di sini lebih ke lebih ke konteks pembelajaran IPS-nya, ya, yang karena di soalnya itu yang diminta memberikan contoh teori dari Clark, yang si Clark Hall ini, nah, sehingga yang setelah saya coba cari gitu ya, teori dari Clark ini sama dengan Skinner, yaitu pengkondisian operan. Beda mengumpulkan itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa sharing, silahkan kalau ada yang menemukan teori lain dari Clark Leonard Hall. Ya. Nanti bisa dilihat, karena si Hall ini juga menganut kepada teori Darwin juga kan. Ya. Jadi bagi dia seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Nah, itu yang bisa kita lihat, atau nanti kita perdalam lagi nih lah ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 25. Bapak Ibu bisa nanti sambil cari. Nomor 25, Anda adalah seorang pengajar IPS di tingkat SMP yang ingin menguji pemahaman calon guru mengenai penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran IPS. Dalam situasi ini, Anda memberikan narasi mengenai teori belajar kognitif dan peserta diminta menentukan contoh penerapannya dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran IPS di SMP, contoh penerapan teori belajar kognitif adalah A. Menerapkan diskusi kelompok untuk mendorong pemikiran kritis dan kolaboratif. Kemudian B. Memberikan penguatan positif sebagai reward atas prestasi akademik peserta didik. Kemudian yang C. Menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi untuk memfasilitasi eksplorasi mandiri peserta didik. B. Mengorganisir simulasi peran untuk mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik. Dan yang E. Menyediakan bahan bacaan yang beragam untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik. Nah, kira-kira ini yang mana ya? Jadi, menguji pemahaman calon guru mengenai penerapan teori belajar kognitif. Kemudian memberikan narasi mengenai teori belajar kognitif, dan peserta diminta menentukan contoh penerapannya dalam pembelajaran.
Nah, contoh penerapan dari teori belajar kognitif. Bapak Ibu bisa lihat teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses pemikiran, pentingnya persepsi, dan pentingnya pengolahan informasi dalam belajar. Sehingga di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang apa? Yang A. Jadi di situ menerapkan diskusi kelompok. Tentu dalam diskusi tersebut muncul proses pemikiran ya. Kemudian persepsi dan juga pengolahan informasi. Jadi dengan menerapkan diskusi kelompok, peserta didik akan dihadapkan pada situasi yang memerlukan pemikiran kritis, interaksi komunikatif, serta kolaborasi dalam mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Ya. Itu analisa dari jawaban yang A. Barangkali ini Bapak Ibu bisa lihat, kalau menurut saya memang betul jawabannya yang A. Ya. Sepakat dengan Ibu Linda. Baik, ada yang disampaikan dulu atau kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nomor 26. Anda adalah seorang guru IPS di tingkat SMP yang ingin menguji pemahaman calon guru mengenai pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, keterampilan abad ke-21, dan perkembangan teknologi abad ke-21. Dalam situasi ini, Anda memberikan tujuan pembelajaran IPS dan peserta diminta menentukan kegiatan persepsi yang tepat. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, keterampilan abad ke-21, dan perkembangan teknologi abad ke-21, kegiatan persepsi yang tepat adalah A. Meminta peserta didik untuk mencari informasi terkait topik pembelajaran melalui internet. B. Mengadakan diskusi mengenai nilai karakter yang relevan dengan topik pembelajaran. C. Menyajikan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. D. Mengajak peserta didik yang untuk membuat presentasi menggunakan aplikasi presentasi digital. E. Melakukan simulasi situasi dunia nyata yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Ini kata kuncinya apersepsi di dalam pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan karakter, keterampilan 21, dan PPACK. Nah, kira-kira yang jawaban yang apa? Yang tepat menurut Bapak Ibu? A, E, Pak. Yang persepsinya yang A dengan E, Pak. A dengan yang A. A dengan E, ada yang A, ada yang E. Nah, ini kan apa? Berarti kita butuh apa ya? Butuh analisa yang tepat ya. Iya, Pak. A dengan E. Nah, jadi kata kuncinya tadi sudah sampaikan. Yang diharapkan di sini adalah kegiatan persepsi yang kita terapkan di dalam RPP yang di dalamnya terintegrasi dengan pendidikan karakter, keterampilan abad 21, dan juga teknologi. Kira-kira apa ya? Yang A, Pak. Meminta peserta didik untuk mencari informasi terkait topik pembelajaran melalui internet. Apakah itu kegiatan apersepsi, Bu? Oh iya, ke E, Pak. Iya, apersepsi. Oh iya. Ya, jadi apersepsi ya. Persepsi. Jadi artinya kita membuka dulu wawasan peserta didik sebelum memasuki atau untuk masuk ke materi yang akan kita sampaikan. Pak. Ya, justru kalau saya justru pilihan saya itu
dan biasa saya lakukan dalam persepsi itu yang B dan C. Ya. Jadi dalam Terus itu kan harus milih satu, Pak. iya. Jadi kalau persepsi itu apa ya, Di awal. membawa anak pikirannya itu ke arah sana. Biasanya kita awali dengan pertanyaan kan kalau persepsi. Iya. Pertanyaan Jadi, pemantik gitu, Pak. Pertanyaan pemantik, sehingga di situ setelah kita bertanya muncul jawaban-jawaban yang akhirnya terjadi proses Pembelajaran. diskusi. Ini kalau analisa saya itu lebih mengadakan diskusi. Kita kan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran misalkan globalisasi. Nah, artinya kita mencoba mengemukakan pertanyaan pemantik. Kenapa sekarang kita bisa video call dengan orang yang berbeda tempat? Nah, ini bagaimana perilaku kita di dalam memanfaatkan teknologi? Contohnya seperti itu. Nah, enggak kira-kira kalau saya sih cenderungnya dan terbiasa ya diawali dengan pertanyaan pemantik yang akhirnya menimbulkan diskusi. Tapi juga kadang-kadang dalam persepsi itu kita atau saya menyajikan sebuah video. Ini kalau di sini kira-kira karena di sini terintegrasi karakter keterampilan abad 21 dan perkembangan teknologi abad ke-21. Ya mungkin kalau saya cenderungnya yang B. Menurut saya cenderungnya yang B, yang relevan dengan topik pembelajaran, pertanyaan. Jadi kegiatan persepsi yang melibatkan peserta didik, diskusi mengenai nilai karakter, ini akan membantu peserta didik memahami dan menghubungkan konteks pembelajaran dengan pengembangan yang diharapkan, dan juga memicu keterampilan berpikir kritisnya. Kita tinggal juga mengaitkan dengan perkembangan teknologi. Ya. Itu barangkali yang nomor 26. Dikit Pak Hilman, sedikit penambahan Pak. Enggak. Ini karena memang di bahasa juga ini ada nih keluar soal seperti ini gitu ya. Waktu kemarin di beberapa kali mendampingi pembelajaran, ini tuh banyak yang keluar gitu soal-soal seperti ini, dan di bahasa Inggris juga keluar seperti ini. Nah jadi memang betul, jadi kan namanya juga persepsi ya, berarti mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah lalu gitu. Nah di sini memang ada beberapa pilihan. Kalau misalkan Ibu Bapak ini tadi ada yang memilih A, meminta peserta didik untuk mencari A dengan C ya tadi ya. A dengan E. A dengan E. Oh, A dengan E. Jadi C. Ada yang C. Tuh Bu Nining C katanya. Misalkan meminta peserta didik untuk mencari informasi terkait topik pembelajaran melalui internet. Nah ini mending kalau di sekolahnya yang diperbolehkan membawa handphone gitu kan ya. Ada perangkatnya, ada ini. Kalau misalnya di sekolah saya kan nggak boleh nih Bu. Nah bagaimana kita memulai persepsi sementara di sekolah kan tidak boleh. Nah jadi saya kira untuk yang jawaban ini kurang tepat karena tidak artinya tidak memfasilitasi ya bagi sekolah-sekolah tertentu gitu yang memang tidak boleh membawa handphone. Kalaupun ada perangkat juga kan terbatas, yang mungkin ya belum tentu di sekolah pinggiran ini bisa ada perangkatnya gitu. Nah kemudian juga kalau yang C menyajikan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari, itu kan baru akan dipelajari gitu Bu ya. Sementara persepsi itu pembelajaran yang sudah dipelajari minggu kemarin nih. Oke anak-anak nih, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ini.
Nah, kira-kira kalian bagaimana? Nah, ini kan munculnya ke pertanyaan ya gitu ya, mengadakan diskusi artinya seperti itu. Kemudian kalau yang mengajak peserta didik untuk membuat presentasi, ya mau bagaimana mempresentasikan gitu kan, kalau misalkan pemahaman mereka juga belum paham gitu untuk materi-materi ini. Kemudian melakukan simulasi situasi dunia nyata yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Nah, berarti kan ini mah sudah langsung acting gitu ya. Nah, sudah langsung acting di kegiatan akhir. Kegiatan akhir gitu seperti itu, bukan dia persepsi. Nah, jadi karena memang saya tertarik juga dengan ini karena memang di bahasa juga bahasa Inggris juga keluar materi seperti ini gitu. Untuk di UP juga ya. Nah, berarti nah Ibu Bapak nih hati-hati nih dengan apa sih? Pokoknya mah soal-soal yang juga berketerampilan abad 21 ini pasti ada gitu ya dalam soal pretest nanti, karena dari beberapa kali UP ini keluar terus gitu. Itu mungkin sedikit menambahkan Pak Herman. Terima kasih Pak Andri. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya dari tadi yang tentang oleh Pak Andri. Kita lanjut, ini masih baru 27. Sampai jam berapa Pak Andri? 15 menit lagi. 15 menitan lagi Pak. Ya mudah-mudahan bisa agak cepat. Nomor 27, Anda adalah seorang pengajar IPS. Maaf, Ya. masalah. Gimana Bu Sri? Yang nomor 26 jawabannya apa tadi Pak ya? Jadi lebih mengarah ke diskusi. Oh, enggak. Ya. Ya. Ya, baik. Anda adalah seorang pengajar IPS di tingkat SMP yang ingin menguji pemahaman calon guru mengenai penilaian otentik pada ranah psikomotor dalam pembelajaran IPS. Dalam situasi ini, Anda memberikan narasi mengenai sasaran penilaian pada aspek psikomotor dan peserta diminta untuk menyimpulkan salah satu sasaran penilaian. Dalam penilaian otentik pada ranah psikomotor dalam pembelajaran IPS, salah satu sasaran penilaian yang dapat disimpulkan adalah A. Menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan ide dan pendapat terkait topik pembelajaran IPS. B. Menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi IPS. C. Menampilkan kreativitas dalam merancang dan menghasilkan produk karya yang relevan dengan topik pembelajaran IPS. D. Menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tugas kelompok yang melibatkan diskusi dan kolaborasi. E. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencari, memilih, dan menyajikan informasi terkait materi IPS. Nah, di sini penilaian otentik pada ranah psikomotor. Nah, kira-kira yang mana? Kalau psikomotor lebih cenderung ke keterampilan. Iya Pak. Keterampilan yang dinilainya apa? Yang C. Ada yang A, ada yang C. Psikomotor itu lebih cenderung ke produk ya, karya. Psikomotor lebih ke apa ya? Kalau menurut saya menampilkan kreativitas gitu ya. Jadi dalam penilaian salah satu sasaran penilaian adalah melihat sejauh mana peserta didik dapat menunjukkan pemahamannya dalam bentuk tugas, gitu ya. Psikomotor itu kan, ya. Sehingga ini tentu kalau berhubungan dengan tugas biasanya ada produk karya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C, ya, menampilkan kreativitas dalam merancang dan menghasilkan produk karya yang relevan dengan topik pembelajaran IPS. Ini yang dimaksud tadi tugas terakhir itu ya. Kemudian lanjutnya nomor 28. Anda adalah seorang pengajar IPS di tingkat SMP yang ingin menguji pemahaman calon guru mengenai penilaian otentik pada ranah kognitif dalam pembelajaran IPS. Ini ranah kognitif ya Bapak Ibu. Dalam situasi ini, Anda memberikan rumusan indikator dan peserta diminta untuk memilih bentuk tugas kinerja atau rubrik penilaian yang sesuai. Dalam penilaian otentik pada ranah kognitif dalam pembelajaran IPS, salah satu bentuk tugas kinerja atau rubrik penilaian yang sesuai dengan rumus indikator
Rumusan indikator adalah membuat presentasi multimedia yang menggabungkan berbagai sumber informasi untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai isu sosial di masyarakat. B. Menulis esai reflektif yang menggambarkan perjalanan pengalaman pribadi dalam mempelajari materi IPS. C. Melakukan observasi lapangan dan menyusun laporan berdasarkan temuan yang ditemukan terkait aspek geografi di suatu wilayah. D. Mengikuti ujian tulis yang menguji pemahaman konsep-konsep dasar dalam bidang ekonomi dan keuangan. E. Mengikuti sesi diskusi kelompok yang melibatkan pertukaran pendapat dan analisis terhadap berbagai sumber literatur. Ini penilaian otentik pada ranah kognitif. Salah satu bentuk tugas kinerja atau rubrik. Ini yang kalau tugas kinerja berarti ada bentuk ya, hasil. Yang A membuat presentasi, yang B menulis esai, yang C melakukan observasi. Mungkin ini yang termasuk tugas kinerja ya. Yang D dan E itu tidak termasuk ya. Sekarang kita lihat kira-kira yang mana antara A, B, dan C. A. Yang A, Pak, kalau saya. Yang A, membuat presentasi multimedia yang menggabungkan berbagai sumber informasi untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai isu sosial di masyarakat. Sama, Bu, sama saya juga. Jadi, apa yang lebih real gitu ya dilakukan oleh anak SMP. Jadi membuat presentasi multimedia. Baik, kita lanjut lagi. Nomor 29. Sebagai calon guru IPS di SMP, Anda ingin menguji pemahaman peserta mengenai teori psikologi belajar kecerdasan majemuk dan aplikasinya dalam pembelajaran IPS. Dalam situasi ini, Anda memberikan contoh kasus mengenai kecerdasan majemuk dan peserta diminta untuk menyimpulkan salah satu kecerdasan majemuk yang terkait. Dalam contoh kasus berikut, salah satu kecerdasan majemuk yang terkait adalah seorang siswa menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menghafal lagu-lagu yang pernah didengarnya. Dia juga memiliki kemampuan untuk membedakan nada dan ritme dengan sangat baik. Ketika diajak untuk bermain alat musik, ia dengan cepat bisa menirukan melodi dan menciptakan variasi musik sendiri. Nah, jadi kecerdasan apa yang diberikan dalam contoh kasus tadi? Ini sebetulnya sudah terarah ya, dari contoh kasus itu. Jadi siswa ini memiliki kecerdasan apa, Bapak Ibu? Linguistik ataukah? Jadi menunjukkan kemampuan menghafal lagu, kemudian membedakan nada dan ritme, kemudian bermain musik dengan cepat bisa menirukan melodi dan menciptakan variasi musik sendiri. Jadi di sini kecerdasan menghafal lagu, membedakan nada dan ritme, bermain alat musik, menirukan melodi, dan menciptakan variasi musik. Jadi karena ini berhubungan dengan musik, kita lihat kecerdasannya, kecerdasan musikal dan ritmik. Ya, karena dalam contoh kasus tersebut, ya tadi siswa menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan musik, termasuk menghafal lagu, nada, ritme. Kecerdasan musikal ritmik ini salah satu aspek kecerdasan majemuk yang melibatkan kemampuan dalam mengapresiasi, memahami, dan menciptakan musik. Jadi itu masuknya ke kecerdasan musikal ritmik. Nomor 30, mudah-mudahan sampai 34 terkejar. Berikut adalah gambar yang menggambarkan hubungan antara kemampuan awal
aktivitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dalam konteks pembelajaran IPS di SMP. Ini gambarnya kemampuan awal, alurnya itu aktivitas pembelajaran dan hasil belajar. Cuma mungkin gambarnya ini tidak dibuatkan, tidak ditampilkan. Nggak kelihatan. Jadi tidak ada urutan gambar tersebut sesuai dengan urutan yang benar untuk hubungan antara kemampuan awal di pembelajaran dan hasil belajar. Cuma yang jelas urutannya saja Bu dilihat. Ya. Jadi dari urutannya kita bisa melihat bahwa hubungan antara kemampuan awal dan pembelajaran hasil belajar dalam konteks pembelajaran IPS tentu sama semuanya, mungkin diawali dengan kemampuan awalnya dulu mungkin ya. Jadi kemampuan awal, kemudian aktivitas pembelajaran dan hasil belajar. Itu sudah jelas ya. Urutannya pasti seperti itu. Tidak mungkin ada hasil belajar dulu. Kita lanjut 31. Andi adalah seorang siswa SMP yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Setelah melihat kondisi tersebut, guru IPS memutuskan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada teori psikologi belajar. Berdasarkan kasus tersebut, penerapan manakah teori-teori psikologi belajar berikut yang paling sesuai untuk membantu Andi dalam memahami konsep matematika? Ini berarti teori belajar yang berhubungan dengan membangun pemahaman mereka sendiri, mungkin gitu ya. Berarti B. Ya. Konstruksi D, Pak. Nah, jadi yang D. membangun ya, yang membangun. Ya, konstruktivisme. Teori konstruktivisme ya, yang membangun. Kemudian lanjut 32. Berikut adalah gambar hasil kebudayaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan sosial pada masa pra-aksara. Berdasarkan gambar tersebut, hubungan antara hasil kebudayaan dengan sistem sosial dan ekonomi pada masa pra-aksara adalah sebagai berikut. Kecuali A. menunjukkan adanya aktivitas perdagangan antar wilayah, B. mencerminkan adanya pembagian kerja berdasarkan keahlian, C. menggambarkan sistem pertanian yang berkembang pada masa itu, D. menunjukkan adanya pertukaran budaya antara komunitas, E. menyajikan contoh kehidupan masyarakat yang mandiri tanpa ketergantungan luar. Berdasarkan gambar tersebut, hubungan antara hasil kebudayaan dalam sistem sosial dan ekonomi pada masa pra-aksara. Kecuali pada masa pra-aksara, ini yang kecualinya. Yang A. Yang A, kan sudah ada barter, Bu. Oh iya. Termasuk ya, barter ya. Apakah mereka mandiri dan tidak tergantung dengan daerah luar? Ya. Ini yang B, mencerminkan adanya pembagian kerja berdasarkan keahlian. Ada yang di masa pra-aksara, apakah semua ikut berburu? Artinya ada yang khusus jadi pemburu, gitu kan Bu ya? Ada yang khusus jadi peramu. Iya. Karena ini berburu dan meramu. Tidak. Kemudian, berarti yang AB betul ya? Tidak termasuk. Gitu ya. Kemudian menggambarkan sistem pertanian berkembang pada masa itu. Ya, artinya mereka melakukan belum melakukan pertanian, sebetulnya hanya berburu dan meramu. Gathering ya. Berburu. Gathering. Kemudian menunjukkan adanya pertukaran budaya antar komunitas. Ya mungkin dengan barter bisa saja ada ya. Kemudian menyajikan contoh kehidupan bermasyarakat yang mandiri tanpa ketergantungan luar. Kira-kira yang mana, Bu? Kalau dilihat yang di luar dari selain
masa praaksara yang di luar, ya di luar. Yang A tadi barter ada kan praaksara. Mulai ada, artinya itu perdagangan antar wilayah mungkin ada barter. Sebetulnya ini pada masa praaksara ini adanya hubungan perdagangan, pembagian kerja, ya sistem pertanian mungkin disebut kalau bahasa sekarang di pertanian, ya kemudian pertukaran budaya antar komunitas juga ada. Hal ini menunjukkan adanya interaksi dan ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan atau komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Nah, sehingga yang mana yang konteksnya tidak sesuai gitu. Karena di sini pertanyaannya hubungan antara hasil kebudayaan dengan sistem sosial dan ekonomi. Artinya mereka ada ada kolaborasi, ya, ada interaksi yang dimaksud dari soal ini. Berarti yang kalau menurut saya yang E. Artinya kecualinya itu mereka kan tidak mandiri, berarti kan seharusnya gitu ya, tidak mandiri. Tapi justru saling ketergantungan gitu kan, sehingga muncul barter itu. Jadi analisanya yang tidak sesuai dengan konteks dari pertanyaan itu karena hubungan antar hasil budaya dengan sistem sosial dan ekonomi, maka di sini yang jawaban yang paling tepat menurut saya adalah menyajikan contoh kehidupan bermasyarakat yang mandiri tanpa ketergantungan luar. Bisa dipahami, Bu, atau kurang jelas mungkin? Bisa dipahami, Pak. Ya. Nomor 33, dua soal lagi ya. Pada masa praaksara terjadi perpindahan penduduk yang disebut migrasi. Migrasi ini melibatkan pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, atau istilahnya disebutnya apa? Nomad, ya. Berdasarkan narasi tentang perpindahan penduduk pada masa praaksara, pola migrasi yang dapat dikenali adalah A. Migrasi penduduk dari perkampungan pedesaan ke perkotaan. B. Migrasi penduduk dari daerah pegunungan ke daerah pesisir. C. Migrasi penduduk dari pulau ke pulau lain dalam wilayah Indonesia. D. Migrasi penduduk dari wilayah pedalaman ke wilayah perbatasan. E. Migrasi penduduk dari daerah agraris ke daerah industri. B, Pak. Kira-kira opsi jawabannya yang B. Spesifik. Migrasi penduduk dari pegunungan ke daerah pesisir dan pegunungan pesisir atau pulau ke pulau. Migrasi penduduk dari pegunungan ke pesisir atau dari pulau ke pulau? Dari pegunungan ke daerah pesisir, Pak. Alasannya? Kalau yang A itu nggak mungkin ya. Yang A, yang B, yang E itu nggak ada. Gitu ya. Nah, ini bisa pegunungan ke daerah pesisir, bisa pulau ke pulau lain. Karena kan mereka pada prinsipnya ketika sumber daya alam sudah berkurang, mereka akan berpindah kan, gitu. Iya. Nah, cuma kita kembalikan pada alam. Kita kembalikan ke apa ya? Kebiasaan masyarakat kalau yang di pegunungan ya biasanya tentu mencari akan lebih paham, lebih tahu di pegunungan lagi mungkin begitu. Masyarakat pesisir akan mencari tempat yang lebih, karena sudah nyaman di pesisir, ke pesisir lagi. Kalau gambaran kita jadi manusia praaksara gitu. Iya, Pak. Kalau menurut saya yang konteks yang paling sesuai itu terjadi migrasi penduduk antar wilayah di Indonesia.
C Jadi berpindah berarti. dari satu pulau ke pulau yang lain. Ya. Ini mengacu pada pola migrasi pada masa praaksara. Nanti bisa dilihat ya. Baik, soal yang terakhir. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia praaksara di Indonesia. 1. Migrasi manusia pertama dari daratan Asia ke Pulau Nusantara. 2. Perkembangan seni dan budaya di Gua-Gua Lubang, di Saleh, di Sulawesi Selatan. Nah, ini Pak Abdul mungkin tahu ya. 3. Pembuatan alat-alat batu dan perkakas sederhana di Bali dan Jawa Barat. 4. Perkembangan pertanian dan pemukiman di Lembah Sungai Ciliwung, Jawa Barat. 5. Perdagangan maritim dengan negara Asia Tenggara. Urutan peristiwa tersebut secara kronologis. Waduh. Secara kronologis. Jadi diawali dengan apa dulu? Gitu ya, urutannya Migrasi. itu diawali dengan Migrasi. migrasi dulu. Hah? Atau Ya. kenapa migrasi? Kenapa terjadi migrasi? Kenapa orang desa pindah ke kota? Karena ada daya tarik kan? Sumber. Ya. Nah, ketika muncul perkembangan seni dan budaya, itu mungkin jadi daya tarik mereka untuk melakukan migrasi. Jadi yang saya pahami, proses perpindahan atau migrasi itu terjadi yang pertama karena daya tarik, yang kedua karena kebutuhan. Kalau zaman sekarang mungkin karena tugas, gitu ya, atau karena perang. Nah ini kalau pemahaman saya, ini ada daya tarik dulu. Kira-kira mana yang menjadi daya tarik untuk melakukan migrasi. Jadi ada dulu perkembangan, gitu ya. Perkembangan artinya ada muncul alat hidup atau muncul sesuatu yang menarik sehingga terjadi perpindahan. Terus setelah berpindah, maka ini berdasarkan kronologisnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita harus membaca lagi sejarahnya ini, tahun-tahunnya berarti. Ya kalau saya melihat yang terakhir memang yang perdagangan maritim dengan negara-negara Asia Tenggara yang terakhir. Kemudian di atasnya perkembangan pertanian dan pemukiman. TD 2. Kemudian nah tinggal milih antara A dan B. Itu saja sebetulnya yang membedakan. Jadi kalau dilihat dari proses yang dilihat di sini, yang ada di sini, pemahaman saya mungkin ada perkembangan dulu, baru terjadi migrasi. Atau migrasi dulu, baru ada perkembangan. Ini bagaimana orang Sulawesi? Kan asal-usul nenek moyang kita itu katanya dari bangsa Dravida, dari Asia itu Pak. Ya. Ke Nusantara begitu. Jadi saya migrasi dulu gitu. Satu ya. Iya, migrasi dulu Pak. Tapi nggak tahu benar apa salahnya. Berarti dia ke A. Ya, berarti ini lebih ke A. Iya, ya. Pak. Jadi itu kan proses migrasinya itu ada yang namanya itu apa lupa lagi saya itu. Ada yang Deutero Melayu, ada yang Proto Melayu. Iya, ya. Peda dulu Pak, Peda. Nah, itu. Peda, Proto Melayu tua, Melayu muda. Ya. Austronesia. Ya. Tapi nggak hafal secara lebih mendalam. Itu aja. Saya juga orang geografi Bu, jadi agak. Saya juga geografi ini Pak.
Ibu Sri Oh. mungkin ini. Hah? Ibu Sri yang sejarah. Ibu Iya, Sri saya sejarah sejarah nih. sih, Pak. Baca tapi ya enggak. Cuma ini yang harus diperhatikan, soalnya ini urutkan peristiwa tersebut secara kronologis. Artinya kalau kronologis itu berdasarkan tahun ya. Iya. Nah, Iya. kenapa dulu dari daratan Asia ada yang ke Nusantara? Gitu ya. Nah, mangga itu mah. Kalau saya sih Iya. melihatnya justru yang dua dulu. Jadi mereka berpindah itu kan ada yang langsung ke Nusantara, ada yang ke sekitaran Thailand, Asia Tenggara ya. Jadi kalau saya melihatnya ini orang geografi ya, yang ngomongnya bukan orang sejarah. Saya juga bingung ini teh menentukannya pokoknya antara A dan D. Cuma saya lebih menekankan ke dia pindah itu alasannya apa sih? Dari Indochina itu dari daratan Asia itu ke kita, ke Nusantara. Apakah hanya karena begitu saja atau ada ketertarikan? Nah, Bapak Ibu itu mah ini aja lah ya, PR. Kita cari berdasarkan kronologisnya, apakah perkembangan seni dulu atau migrasi dulu. Ya. Saya juga belum menggali ini, maaf. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri. Jadi ya karena lebih fokusnya lebih memahami di geografi. Itu saja mungkin untuk malam ini, Bapak Ibu. Kemarin 14, sekarang 34. Jadi pas ya. 48 2 hari, 1 hari 24. Dibanyain juga enggak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan besok tanggal berapa Pak Andri kita ketemu lagi itu?